Jakarta sebagai kota global. Kita mencanangkan itu dalam visi Jakarta. Tapi kita harus melihat bagaimana kondisi real jalan-jalan yang ada di Jakarta. Apakah saat ini jalan-jalan yang ada di Jakarta sudah benar-benar terstandarisasi? Gue berharap anggaran yang diberikan benar-benar terserap untuk bisa menyelesaikan masalah infrastruktur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Gozi semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Liburannya sudah selesai ya. Lebaran gimana? Masih berlanjut? Yang pasti ada momen yang kita nikmati pada saat Lebaran di Jakarta. Yaitu apa? Tentu saja jalanan di Jakarta. Kapan lagi kita bisa menikmati jalanan di Jakarta yang sangat lenggang? Rasanya itu hanya bisa dinikmati oleh para orang tua kita zaman dulu ya, ketika masih banyak orang yang berjalan kaki ataupun bersepeda, belum banyak mobil, motor. Saat ini, wah tentu saja Jakarta menjadi kota yang sangat macet. Selesai Lebaran, liburan sudah selesai, Jakarta kembali macet. Apalagi kita belum lama ini menyaksikan satu hal yang menyesakan, apalagi di dapil gue, daerah Cakung. Wah, satu permasalahan di pelabuhan menyebabkan kemacetan yang begitu panjang dan mengantri, mengular sampai timur utara Jakarta. Waktu tunggu yang begitu lama akhirnya menyebabkan kemacetan mengular bukan hanya di jalan Cakung Cilincing, tapi sampai ke Tipar Cakung, Jalan Raya Bekasi. Dan itu macet ini bukan hanya masalah kerugian waktu, tapi kita juga berbicara masalah kerugian energi. Lalu juga kita bisa bicara masalah kerugian kesehatan. Gimana orang-orang yang akhirnya terdampak masalah psikis maupun terdehidrasi. Gue berharap ini menjadi satu perhatian sangat serius bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah pusat. Kalau cara-cara yang tradisional atau cara-cara yang sangat old, kemacetan itu ya paling memungkinkan adalah dengan melebarkan jalan seluas-luasnya. Semakin banyak mobilitas, jalan-jalan pun harus semakin dilebarkan. Tapi itu dibilang kuno. Ya memang kuno. Karena semakin banyak, semakin besar ataupun semakin panjang, semakin lebar apapun jalan yang akhirnya dibebaskan, kendaraan pun ketika akhirnya semakin banyak juga tidak akan pernah bisa menampung. Dan akhirnya tetap akan terjadi macet dan macet lagi. Apalagi jika terjadi bottleneck. Itu penting. Lalu di era modern, solusi macet itu adalah dengan apa? Transportasi publik. Ya mungkin teman-teman juga bisa nonton ya masalah transportasi publik yang menjadi salah satu solusi kemacetan. Tapi kali ini gua mau ngebahas bagaimana infrastruktur jalan yang menjadi concern yang harus menjadi penyelesaian bagi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jakarta sebagai kota global. Kita mencanangkan itu dalam visi Jakarta. Tapi kita harus melihat bagaimana kondisi real jalan-jalan yang ada di Jakarta. Apakah saat ini jalan-jalan yang ada di Jakarta sudah benar-benar terstandarisasi? Kejadian macet ini bukan hanya terkait masalah lebar jalan, tapi juga masalah analisis dampak lalu lintas yang ada. Gue pikir setiap misalnya sebuah perusahaan akan berdiri, ya, baik itu perusahaan yang akan dibangun oleh pemerintah plat merah, ya, maupun perusahaan yang sifatnya private sector gitu ya. Ini pasti membutuhkan andalalin, tapi andalalin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan misalnya atau Kementerian Perhubungan perlu kita lihat kebenarannya, apakah sudah sesuai. Sehingga banyak sekali misalnya di dapil gua di Jalan Tipar Cakung. Di sini banyak sekali daerah-daerah pemukiman, banyak sekali zona-zona pendidikan, orang-orang bersekolah, anak-anak kecil yang berlalu lalang. Sementara satu sisi lain, kontainer-kontainer, truk-truk besar, trailer-trailer silih berganti. Lalu yang kedua, beban-beban jalan. Tentu saja kalau jalan itu dilalui oleh truk-truk besar, jalan yang beralaskan aspal atau hot mix sudah tidak relevan. Minimal itu adalah dengan jalan yang bercor, berbeton. Saya pikir begitu banyak jalan-jalan yang ada di Jakarta sudah tidak berstandar. Analisis dampak lalu lintasnya atau analisis jalannya itu tidak relevan lagi. Bukan hanya kerusakan-kerusakan, tapi juga masalah lalu lintas yang akhirnya terganggu dan mengganggu kehidupan ya, sosial
kehidupan ekonomi ini menghambat Jakarta menuju kota global. Gue berharap anggaran yang diberikan benar-benar terserap untuk bisa menyelesaikan masalah infrastruktur ini. Ketika pemerintah melakukan kajian terhadap analisis dampak lingkungan ataupun analisis dampak lalu lintas, ini benar-benar harus bisa menyelesaikan masalah lalu lintas, dan jalan-jalan yang sudah tidak terstandarisasi harus benar-benar bisa terstandarisasi, dan kemacetan ini tidak terjadi lagi. Pemerintah harus tegas untuk bisa menegur perusahaan maupun instansi, baik itu plat merah maupun private sektor, yang tidak tertib melaksanakan rekomendasi andalali yang diberikan oleh dinas ataupun kementerian perhubungan. Teman-teman, itu menurut gue ketika kemacetan yang ada di Jakarta yang saat ini terjadi, apalagi yang saat ini kita lihat ya sekitar kita. Teman-teman juga boleh komen kira-kira lu sependapat nggak dengan pendapat gue gitu ya, dan juga lu boleh kasih saran, kritik, kita diskusi kira-kira apa lagi topik yang bisa kita bicarakan di YouTube channel kesayangan kita semuanya. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.